Halo, hari ini kita akan bongkar tuntas sebuah ide yang jujur aja bisa mengubah cara kita mandang kebijakan publik. Kita sering mikir kebijakan itu kayak mesin yang rumit ya kan? Tapi gimana kalau ternyata kebijakan itu lebih mirip obrolan? Yuk kita dalamin bareng-bareng. Biasanya kan kita mikirnya gini, ada masalah sosial, ya udah kita kumpulin data, rumusin solusi yang paling teknis, terus terapin. Seolah-olah untuk setiap masalah pasti ada satu jawaban yang paling benar. Kayak lagi ngerjain soal matematika aja. Nah, disinilah letak perubahannya. Ada gelombang pemikiran baru yang bilang kalau kebijakan yang paling efektif itu bukan yang paling canggih teknologinya, tapi yang paling dalam pemahamannya soal manusia itu sendiri. Oke, sebelum kita loncat ke yang baru, kita harus lihat dulu, apa sih yang salah dengan cara lama? Mari kita sebut aja ini cacat dalam rumus. Di slide ini, perbedaannya kelihatan jelas banget kan? Di sebelah kiri, pandangan lama yang lihat kebijakan itu kayak alat lurus, teknis, kaku. Terus di kanan, ada pandangan baru yang lihatnya sebagai proses yang hidup. Sebuah percakapan untuk memahami dunia kita bareng-bareng. Jadi intinya, kebijakan itu bukan alat, tapi dialog. Oke, sekarang kita bedah beneran nih paradigma baru ini. Ini bukan cuma sekedar perbaikan kecil-kecilan loh. Ini bisa dibilang revolusi dalam studi kebijakan. Nah, konsep kuncinya itu disebut titik balik argumentatif. Keren ya namanya? Istilah ini intinya mau bilang kalau kebijakan itu bukan cuma dokumen mati yang diturunin dari atas. Kebijakan itu hidup dari argumen, dari perdebatan, dari dialog. Dia itu semacam obrolan besar yang nggak pernah benar-benar selesai. Oke, jadi kalau kuncinya adalah pemahaman, pertanyaannya, pemahaman soal apa sih? Ternyata pemahaman ini ada beberapa lapisannya. Pertama, ada yang namanya pemahaman kontekstual. Coba bayangin, di negara kayak Indonesia, yang budayanya mungkin masih memandang pemerintah sebagai otoritas tinggi, kebijakan seringkali diterima sebagai perintah, bukan ajakan untuk diskusi. Ini bukti nyata kalau kebijakan yang sama bisa punya arti yang beda banget di tempat yang berbeda. Konteks itu segalanya. Yang kedua, pemahaman partisipatif. Poin pentingnya di sini adalah nggak ada satu orang pun, bahkan seorang ahli sekalipun, yang pegang semua jawaban. Pengetahuan itu tersebar di mana-mana, di seluruh komunitas. Jadi, kebijakan yang hebat itu yang bisa ngumpulin semua potongan puzzle pemahaman ini, terus ngerakitnya jadi satu gambaran utuh bersama. Dan yang ketiga, pemahaman adaptif. Masalah publik itu kan nggak pernah diam ya, mereka terus berubah, terus berevolusi. Artinya apa? Kebijakan yang kaku udah pasti bakal gagal. Kebijakan itu harus jadi sebuah proses belajar, siap untuk memahami ulang masalah begitu ada data baru. Jadi nggak ada tuh yang namanya jawaban final. Oke, teorinya cukup. Sekarang kita lihat gimana ini semua kelihatan di dunia nyata. Percaya deh, Indonesia punya beberapa contoh yang luar biasa kuat tentang kebijakan yang beneran mendengarkan. Kita mulai dari Sumatera Utara ya. Ada program keren namanya Prestige, sebuah inisiatif keadilan restoratif. Lihat angka ini, 106. Kelihatannya cuma angka, tapi ini luar biasa. Ada 106 kasus di komunitas, mulai dari KDRT, pencurian, sampai sengketa waris yang berhasil diselesaikan lewat program ini. Dan ini dia kuncinya. Program Prestige ini berhasil bukan karena hukumannya lebih keras, sama sekali bukan. Tapi karena program ini berhasil mengubah arti dari keadilan itu sendiri. Dalam konteks budaya gotong royong kita, keadilan itu bukan cuma soal menghukum si pelaku, tapi gimana caranya memulihkan lagi hubungan sosial yang rusak. Ini perubahan cara pandang yang dahsyat banget. Contoh lain juga nguatin ide ini. Di Bone ada pendekatan 3 pilar yang pakai musyawarah untuk bangun pemahaman bersama. Sama juga di NTT, program sosial baru benar-benar berhasil waktu mereka berhenti ngelihat kemiskinan cuma sebagai angka dan mulai memahaminya sebagai pengalaman manusia yang kompleks, yang menyangkut martabat, kesehatan, dan akses. Nah, semua contoh tadi itu bisa kita lihat dalam satu siklus yang keren banget, namanya model PIK. Anggap aja ini kayak putaran yang terus-menerus. Mulai dari mencoba memaknai berbagai sudut pandang, terus berdialog untuk membangun pemahaman bareng, merumuskannya jadi kebijakan, menerapkannya secara adaptif, dan yang paling penting, refleksi untuk memulai siklus ini lagi dengan lebih bijak. Oke, jadi kenapa semua ini penting banget? Kenapa pergeseran dari mencari solusi ke membangun pemahaman ini bisa mengubah segalanya? Dan ini mungkin poin yang paling dalam. Waktu sebuah kebijakan gagal karena nggak paham realitas warganya, misalnya nggak dengerin suara perempuan atau nggak peka sama budaya lokal, itu bukan cuma salah teknis.
Itu pada dasarnya adalah sebuah kegagalan etis. Kegagalan untuk mengakui kemanusiaan mereka. Jadi, intinya apa sih yang bisa kita ambil dari sini? Dengan menaruh pemahaman di pusat segalanya, kebijakan itu bukan cuma jadi lebih pintar dan efektif, tapi juga jadi lebih adil, karena semua suara didengerin. Dan yang paling penting, kebijakan jadi lebih manusiawi, karena kita bisa melihat orang, bukan cuma data. Pada akhirnya, seperti yang tertulis di sini, tujuan kebijakan itu bukan untuk nemuin jawaban teknis yang sempurna. Tujuannya adalah memahami realitas manusia yang rumit dengan benar. Karena cuma dari pemahaman itulah, kita bisa bareng-bareng menciptakan solusi yang benar-benar ngefek dan, yang paling penting, memanusiakan. Terima kasih.